Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-mudhakarata wat-tadhkir wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Wajib bagi kita mempelajari tentang syariat Islam karena kita sedang berada di bulan Ramadan, maka kita wajib mempelajari bagaimana tata cara puasa yang sah menurut ajaran Islam. Kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Termasuk di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Maka tidak membatalkan puasa jika yang masuk ke dalam rongga tubuh itu adalah berupa bau atau rasa yang didapat di mulutnya, atau air ludah, air liur yang murni, suci dan masih di dalam rongga mulut, tidak bercampur dengan apapun. Kemudian juga tidak membatalkan ketika yang masuk adalah lalat, debu jalan atau tepung karena susah untuk menjaganya. Disyaratkan masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh apabila disengaja, sehingga tidak membatalkan apabila dalam keadaan lupa. Terdapat beberapa permasalahan di dalam hal ini, yaitu rokok bisa membatalkan puasa karena terdapat zat yang dapat dirasakan. Sekalipun rokok itu hanya berupa asap, tetapi dapat membatalkan puasa karena ada zat yang dapat dirasakan. Kemudian sisa makanan yang terdapat di antara gigi dan masuk bersama air liur tanpa ada maksud dan susah dikeluarkan tidak batal puasanya. Jadi ketika sisa makanan tadi itu tidak sengaja tertelan karena susah untuk ditahan atau tidak sengaja, maka tidak membatalkan, tetapi jika disengaja maka akan membatalkan. Kemudian riya yang telah mencapai batas zahir dari makhraj huruf kha dan mampu untuk dikeluarkan namun ditelan, maka akan membatalkan puasa. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa selanjutnya adalah berhubungan suami istri. Kemudian yang selanjutnya adalah keluarnya air mani. Selanjutnya adalah haid atau nifas dan melahirkan. Selanjutnya gila walaupun sebentar. Selanjutnya yaitu pingsan dan mabuk. Pingsan dan mabuk akan membatalkan puasa dengan syarat dalam keadaan disengaja. Jika dia sengaja, maka akan langsung membatalkan puasa. Tetapi jika tidak disengaja, akan membatalkan jika dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang membatalkan selanjutnya adalah murtad atau keluar dari Islam. Sunnah-sunnah puasa. Termasuk di antara hal-hal yang disunnahkan saat berpuasa adalah yang pertama mempercepat berbuka puasa, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah. Umatku akan selalu dalam keadaan kebaikan selama dia mempercepat berbuka puasa. Kemudian juga disunnahkan berbuka dengan kurma, atau jika tidak didapati kurma maka segala sesuatu yang manis. Kemudian disunnahkan mengakhirkan sahur. Yang keempat, disunnahkan tidak mencicipi masakan. Perlu diketahui mencicipi masakan itu hukumnya makruh. Apabila di dalam puasa melakukan makruh puasa kemudian tidak sengaja tertelan, maka dapat membatalkan puasa. Jadi melakukan hal yang makruh kemudian tertelan maka akan membatalkan puasa. Di antaranya adalah ketika mencicipi masakan kemudian jika tertelan maka akan membatalkan puasa, karena hukum mencicipi masakan atau makanan itu adalah makruh. Atau ketika kumur-kumur dan istinsyak. Kumur-kumur dan istinsyak selama puasa itu tetap disunnahkan, cuma dimakruhkan berlebihan saat puasa.
Apabila dia berkumur atau istinsyak berlebihan saat berpuasa, kemudian tertelan, baik disengaja atau tidak, maka akan membatalkan puasa. Namun jika dia berkumur atau istinsyak tadi tidak berlebihan dan tidak sengaja tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian juga kita disunnahkan memperbanyak membaca Al-Quran, sedekah dan iktikaf, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dan berdoa ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Selanjutnya wajib imsak dan qadha. Diwajibkan imsak, yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga wajib qadha bagi seseorang yang melakukan beberapa perkara. Jadi selain dia diwajibkan mengqadha puasanya, dalam hal ini dia juga diwajibkan membayar fidyah. Wajib imsak dan qadha. Diwajibkan imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga dia wajib mengqadha puasanya di dalam beberapa perkara. Yang pertama, ketika seseorang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka dia wajib mengqadhanya dan juga wajib imsak di hari itu. Yang kedua, ketika dia meninggalkan niat berpuasa di malam hari. Yang ketiga, ketika dia bersahur menyangka malam hari padahal sudah di pagi hari, ataupun dia berbuka menyangka telah maghrib ternyata belum maghrib. Yang kelima adalah tanggal 30 Sya'ban yang ternyata termasuk Ramadan. Apabila memasuki tanggal 30 Sya'ban yang ternyata diputuskan oleh pemerintah bahwa hari tersebut merupakan awal daripada bulan Ramadan, yang mana pemberitahuan tersebut di siang hari, maka di hari itu wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan wajib mengqadhanya nanti di luar bulan Ramadan. Kemudian yang keenam adalah tertelan sesuatu saat melakukan makruh puasa, seperti kumur-kumur atau istinsyak yang berlebihan kemudian tertelan, ataupun mencicipi masakan kemudian tertelan. Puasa sunnah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada puasa sunnah yang terulang setiap tahunnya, diantaranya adalah puasa Arafah, puasa Asyura dan Tasu'a, kemudian puasa Syawal 6 hari. Adapun puasa yang terulang setiap bulan adalah puasa tengah bulan, yaitu yang disebut dengan Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah, dan puasa akhir bulan yaitu tanggal 28, 29, 30 yang disebut dengan Ayyamus Sud. Adapun puasa sunnah yang terulang setiap minggu adalah puasa Senin dan Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita semua dapat menjalankan puasa di bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.